warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori-teori hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam maksudnya ke Indonesia bersama dengan maksudnya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad 7 atau Masehi. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama hukum Islam menjadi dasar paling dominan, di mana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam syar'i lebih bersifat teoritis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan dari kesadaran hukum masyarakat, dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, al-hukmu menurut usul fiqh berarti kitabullah atau kitab Allah yang mengatur perbuatan manusia, baik berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan maupun tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap orang Islam syar'i itu sangat penting karena bukan ia memberikan petunjuk dan menghadapi masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Di samping itu, hukum Islam juga merupakan satu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan masyarakat hukum Islam. Maksud hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Sementara hukum baru diperkenalkan oleh FOC pada abad ke-7 Masehi. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal karena itu, pengaruh agama Hindu dan Buddha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Yang B, pembahasan. Pertama, sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suri membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Untuk lebih jelasnya, sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. A. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau teori receptio in complexo. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau receptio in complexo adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dalam hukum Islam, di mana waktu itu hukum-hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah heran kalau badan peradilan agama dan secara tahap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. B. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat atau teori resepsi. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan teori resepsi adalah
periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat, sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori receptio in completio. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snow-Hugren, yakni penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan dan bukan dan bumi putra. Menurut Snow, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snow, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori receptio in completio bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat Muslim. Ia berpendapat sikap terhadap umat Islam selama merugikan pemerintah jajaran sendiri. Di samping itu, Snow berharap situasi agar orang-orang pribumi, rakyat pada umumnya, rakyat jajahan jangan sampai kuat. Situasi agar orang pribumi, rakyat pada umumnya, rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam tidak mudah mempengaruhi orang peradaban barat. C. Receptio a contrario teori. Teori receptio a contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Azair dan Sayuti Tolib sebagai pematah teori receptio. Dikatakan sebagai pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama, sekali berlawan arah dengan teori resepsi Christian Hugren. Pada teori ini, justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. 1. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, di antaranya 1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 2. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta dibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional. 3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. 4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional di Indonesia. Hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hukum agama harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh adanya teori dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional Indonesia, berikut ini penulis kemukakan beberapa peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu pokoknya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional.
Nah, dari sini kami mengambil kesimpulan sebagai penutup dari presentasi teori hukum Islam, kiranya dapat kami kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada masa Hindia Belanda, mereka masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori receptio a complexio, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya. 2. Penasehat pemerintah Hindia Belanda Christian Snow dengan teorinya receptio bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori receptio in complexio. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. 3. Setelah Indonesia merdeka, sangat dirasakan bahwa teori receptio sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, teori receptio harap tetap eksis dalam pembentukan hukum baru Indonesia. Sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum bara Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia. 3. Munculnya teori receptio a contrario berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. 5. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama menjadi dasar yang paling dominan, di mana hukum Islam sangat berperan dalam pembentukan perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.